Kata pengantar kuliah Cipta Usaha Kreatif sesi ketiga. Wirausaha berbasis budaya memiliki daya saing di era milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kebudayaan menjadi satu di antara faktor penting di dalam mendorong kemajuan seseorang dalam berwirausaha. Karena budaya mengandung nilai-nilai kehidupan yang melandasi sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Jika seorang pengusaha tidak memperhatikan atau memperdulikan budaya, tentu dia tidak mempunyai fondasi karakter wirausahawan yang kokoh. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Indonesia sebagai negara kepulauan adalah negara bangsa yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya Nusantara yang luhur. Seharusnya hal ini dapat dijadikan modal untuk membangun karakter generasi muda, yakni sebagai nilai-nilai fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam berwirausaha. Nilai-nilai luhur budaya Nusantara. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seperti yang kita ketahui, sebagai sebuah negara bangsa, Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang khas dan membudaya di masyarakat, seperti gotong royong, saling tolong-menolong, ramah, santun, toleran, dan peduli terhadap sesama. Demikian juga dalam dunia usaha, terdapat kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis yang dilakukan secara turun-temurun dan pada akhirnya menjadi budaya usaha tersendiri. Memahami budaya usaha yang ada akan memudahkan seseorang bersosialisasi dalam berwirausaha, sekaligus sebagai bahan referensi bagi pengusaha ketika membangun relasi. Namun sayangnya, sejak pasca reformasi hingga saat ini, kebudayaan di Indonesia terus mengalami banyak tantangan yang cukup serius, khususnya generasi muda yang sudah mulai banyak kurang memahami kebudayaan lokal. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki ketertarikan khusus akan kebudayaan lokal, maka sedikit dari mereka yang mengetahui kejayaan Kerajaan Nusantara di masa lampau. Mereka umumnya tidak tahu seperti apa kebesaran Kerajaan Sriwijaya dalam membangun kekuatan maritimnya, serta Kerajaan Majapahit yang berhasil mempersatukan Nusantara.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, leluhur Nusantara, saudagar ulung, pelaut tangguh di samudra selama ribuan tahun lamanya. Dengan keahlian itu, nenek moyang negeri Khatulistiwa mampu menjadi kaya akan emas, perak, dan permata tanpa harus menambang. Mereka memiliki kapal-kapal besar dengan jumlah awaknya yang beribu-ribu orang, mengarungi samudra luas di segala penjuru dunia kuno, mulai dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, mulai dari Teluk Persia hingga pantai Peru di benua Amerika. Sejarah mencatat dengan tinta emas, bangsa Nusantara, para saudagar Nusantara telah mempelopori perniagaan internasional sejak era Mesopotamia 2800 tahun sebelum Masehi, dan sekaligus pada era Mesir kuno 3000 tahun sebelum Masehi. Oleh karena itu, wacana kebudayaan khususnya terkait nilai-nilai luhur harus terus disuarakan untuk menangkal pengaruh eksternal negatif. Satu di antaranya dapat dilakukan dengan cara melestarikan, memajukan, dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan Nusantara serta menginternalisasikan di masyarakat, khususnya di dunia usaha. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita perlu membangun karakter pewirausaha tangguh dengan cara mengkolaborasikan nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas kepribadian bangsa kita, seperti ramah, santun, toleran, penyayang, suka menolong, gotong royong, dengan karakter masyarakat modern yang memiliki sifat kerja cerdas, tekun, kreatif, dan inovatif. Seiring dengan itu, para calon pewirausaha itu juga perlu dilatih untuk mengembangkan kecakapan hidup, life skill. Pasalnya, jika ingin sukses dan eksis dalam berwirausaha, Anda memerlukan life skill. Sayangnya, sejak di bangku sekolah, kita tidak dibekali life skill ini. Alhasil, saat memilih berwirausaha ketika dewasa, modal utamanya adalah kerja keras, semangat, kadang nekat, lantaran berkas lamaran kerja tak juga dilirik perusahaan impian. Pada akhirnya, wirausaha dijalankan, namun minim kreativitas. Karena itulah pentingnya pendidikan life skill dalam menumbuhkan kewirausahaan pada peserta didik dalam pendidikan Diklat Cipta Usaha Kreatif. Life skill merupakan pengembangan keterampilan-keterampilan menjalankan kehidupan baik sebagai makhluk individu, makhluk sosial, maupun sebagai makhluk Allah. Sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup yang diperoleh peserta didik dalam Diklat Cipta Usaha Kreatif memberi bekal berwirausaha secara profesional dengan satu di antaranya modalnya adalah kecakapan hidup. Sikap berwirausaha dan kecakapan hidup yang diperoleh peserta didik dalam Diklat Cipta Usaha Kreatif memberi bekal berwirausaha secara profesional dengan satu di antara modalnya adalah kecakapan hidup. Sehubungan dengan hal itulah, dalam kata pengantar kuliah Cipta Usaha Kreatif sesi ketiga ini akan kita kaji bersama tentang
mengenal budaya Nusantara, mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya Nusantara. F. Life skill. 7 life skill penting untuk dikuasai saat ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Setelah masuknya Islam ke Nusantara, maka budaya lokal mengalami proses akulturasi atau Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Setelah Islam masuk ke Nusantara, maka budaya lokal mengalami proses akulturasi, yakni proses bercampurnya dua atau lebih kebudayaan. Percampuran itu saling mempengaruhi yang melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Nusantara. Namun, masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Buddha hilang. Sehubungan dengan hal itulah, Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif mengembangkan sistem pendidikan life skill berbasis budaya Nusantara yang telah berakulturasi dengan nilai-nilai Islam itu. Pengembangan kurikulum berbasis life skill bertolak dari satu pandangan dasar bahwa pendidikan ditujukan untuk hidup, bukan sekedar untuk mencari kerja. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Pendidikan life skill ini berperan untuk mengonfirmasi fungsi kemanusiaan manusia sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi. Life skill sebagai keterampilan hidup dapat membantu peserta diklat untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan. Keterampilan ini meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan kejuruan yang berhubungan dengan perkembangan moral yang mereka hadapi sebagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupannya. Fungsi keterampilan hidup terkait dengan nilai-nilai budaya Islam Nusantara tidak hanya dipahami sebagai keterampilan untuk bekerja, tapi juga mencakup kemampuan untuk melakukan tugas-tugas sebagai hamba dan khalifah Allah secara luas. E. Mengenal budaya Nusantara. Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya Nusantara. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Aktivitas perdagangan dan pelayaran sudah ada sejak abad pertama Masehi. Pada abad kedua, Nusantara sudah menjalin hubungan dengan India sehingga agama Hindu masuk dan berkembang. Dalam The Silk Road, Highway of Culture and Commerce, karya Vadim Elinseev, disebutkan, sejak abad kelima, Nusantara sudah dilintasi jalur perdagangan laut antara India dan Cina. Jalur perniagaan dan pelayaran yang melalui laut dimulai dari Cina menuju Kalkuta, India, di mana jalur tersebut melalui Laut Cina Selatan, kemudian Selat Malaka sampai India, kemudian berlanjut ke Teluk Persia melalui Suriah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Nenek moyang kita, orang Nusantara, melalui Selat Malaka terlibat perdagangan dalam hal rempah-rempah. Posisi Nusantara cukup strategis dan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sehingga Nusantara menjadi satu di antara pusat perdagangan yang penting pada jalur perdagangan Timur Tengah dan Semenanjung Arab dengan Selat Malaka. Dengan demikian,
pada abad lampau, kehadiran para pedagang lintas bangsa memegang peran kunci terhadap asimilasi budaya yang masih bisa kita lihat jejaknya dari berbagai cagar budaya dan banyak warisan budaya tak benda di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena komoditi rempah yang berasal dari banyak kepulauan di Nusantara terlibat lalu lalang dalam perniagaan masa lalu, sehingga menjadi satu di antara rute budaya yang dikenal sebagai jalur rempah. Karena itulah, selain dikenal sebagai pelaut tangguh di samudera, nenek moyang kita juga dikenal sebagai saudagar ulung dalam perniagaan. Beliau-beliau itu telah meninggalkan warisan budaya usaha yang unggul dan luhur. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, nenek moyang kita memiliki nilai-nilai luhur yang khas dan membudaya di masyarakat yang dapat dijadikan sumber inspirasi bagi kemajuan usaha, seperti berpikir kolektif dan solutif, musyawarah, gotong royong, ramah, santun, dan peduli terhadap sesama. Sehubungan dengan hal itulah, Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif berupaya mendorong terwujudnya pendidikan yang berorientasi wirausaha berbasis budaya sebagai sebuah solusi bagi kesejahteraan rakyat. Berikut ini 7 bentuk budaya Nusantara yang dapat mendorong kesuksesan dan kinerja seorang wirausaha, yaitu: pertama, suami, istri, anak, dan menantu sebagai teamwork dalam wirausaha. Kedua, berpikir kolektif untuk kemajuan bersama. Ketiga, etika menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia bisnis. Keempat, tata krama menjadi sendi utama dalam pergaulan. Kelima, musyawarah, solusi tepat dalam mengembangkan bisnis. Keenam, tolong-menolong dan kerjasama. Ketujuh, budaya hemat dan menabung menuju kebebasan finansial. F. Life skills. 7 life skill penting untuk dikuasai saat ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pintar saja tidak cukup untuk menentukan kesuksesan seseorang dalam berwirausaha. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis atau hard skill saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan kehidupan itu sendiri, atau life skills. Diharapkan kecakapan hidup yang diperoleh peserta didik dalam Diklat Cipta Usaha Kreatif dapat memberi bekal berwirausaha secara profesional. Pemberian dan pengembangan life skill yang diberikan kepada peserta didik bertujuan: pertama, memfungsikan pendidikan sesuai fitrahnya, yaitu mengembangkan fitrah manusiawi peserta diklat. Kedua, memberi peluang kepada lembaga Pusdiklat Cipta Usaha agar dapat mengembangkan pembelajaran secara fleksibel. Ketiga,
memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan terbuka serta prinsip pendidikan berbasis sekolah dan berbasis masyarakat. Keempat, memberi bekal dengan kecakapan hidup yang dibutuhkan agar kelak mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan sebagai manusia yang mandiri. Jadi, pendidikan kecakapan hidup bertujuan memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa datang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, program pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan di Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif untuk menumbuhkan kewirausahaan meliputi: pertama, merawat kesehatan lahir batin. Kedua, spiritual leadership. Ketiga, communication skill menunjang bisnis. Keempat, berpikir kritis, konstruktif, dan solutif. Kelima, mengelola perasaan dengan baik. Keenam, mengatasi stres dan kecemasan. Ketujuh, piawai dalam negosiasi dan advokasi bisnis. Demikianlah paparan singkat tentang pentingnya mengenal budaya Nusantara dan peranan life skill dalam menunjang kesuksesan seorang wirausahawan dalam kata pengantar kuliah Cipta Usaha Kreatif sesi ketiga ini. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi peserta diklat dalam upaya menjadi agen perubahan sebagai pencipta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Salam bahagia, semoga sobatku semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Selamat berkarya. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.